Hai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Penantian panjang akhirnya pecah telur juga. Ya entahkah ini trik orang dalam atau gimana. Kayaknya gara-gara unggahan leak video teaser Spider-Man No Way Home kemarin membuat kedua rumah produksi baik Sony ataupun Marvel gerah dan keesokannya merilis teaser perdana No Way Home yang dinanti-nanti para penggemarnya. Video burik itu ternyata beneran teaser resmi dan nggak tahu ya apakah ini S3 marketing or something. Dan semua yang terlihat di teaser resmi ini tampaknya membenarkan spekulasi tentang multiverse or Spider-Verse meski kedua Spider-Man senior belum tampak juga di teasernya ini. So here we go, mari kita ulas aja. Selamat datang di channel Kawan Review, ini dia Spotlight teaser Spider-Man No Way Home. Yuk kawan, di scene pertama tampak Peter Parker dan MJ berada di atap gedung dan sedang membicarakan hal yang ada kaitannya dengan kehebohan yang dibuat Mysterio. Dimana di ending film Spider-Man Far From Home kemarin, Daily Bugle memberitakan tentang Peter Parker yang membunuh Mysterio. Dan tidak sampai di situ, wajah Peter Parker terpampang sebagai bukti kalau dia adalah sosok di balik superhero manusia laba-laba tersebut. Spider-Man's name is Peter Parker. Dalam scene dan dialog antara Peter dan MJ, sepertinya ini terjadi beberapa lama setelah kejadian terbongkarnya identitas Peter Parker sebagai Spider-Man. Kita beralih ke scene berikutnya, ini kayaknya scene lanjutan dari Spider-Man Far From Home. Kabar kebenaran bahwa Peter Parker adalah Spider-Man sudah tersebar luas, dan pembunuhan Mysterio yang pasalnya sosok ini di Far From Home kemarin sempat bikin heboh lantaran Mysterio bak superhero dadakan yang penuh settingan mencari simpati masyarakat, dan image superhero baik masih cukup melekat. Pemberitaan yang cukup bikin gempar berimbas dengan label Spider-Man dianggap sebagai musuh masyarakat nomor 1. Terlihat di beberapa videotron gedung yang disiarkan oleh Daily Bugle, setengah wajah Peter dan setengah wajah Spider-Man dengan caption Public Enemy Number 1. Lanjut ke scene berikutnya, terlihat Peter Parker berada di ruang interogasi bersama dengan polisi setempat. Dan dari dialog Peter dengan lantang menegaskan ia tidak membunuh Mysterio sama sekali. Yang membunuh Mysterio adalah drone milik Mysterio itu sendiri. Namun pihak polisi sepertinya punya bukti bahwa drone itu milik Peter Parker. Dibarengi Peter melihat sebuah berkas yang jelas itu tentang tuduhan yang diberikan kepadanya. Sampai di sini, apa yang di benak kawan-kawan? Scene awal sepertinya masih berkutat dengan tragedi yang terjadi atas kematian Mysterio. So, apakah Mysterio beneran mati? Ya soalnya begitu banyak tuduhan yang mengarah ke Peter. Dan rencana ini cukup jelas buah pikir Mysterio. Dan apakah Mysterio yang sudah tewas bisa melakukan itu semua? Ya ini masih jadi pertanyaan, apakah di No Way Home ini bukan sebatas jadi reuni antar beberapa villain Spider-Man Multiverse, tapi juga mungkin ada plot twist yang setidaknya punya kaitan dengan kehadiran Mysterio seperti kabar burung orang dalam. Dan kemungkinan kasus Peter Parker nantinya akan dibantu oleh Matt Murdock, yang kabar burungnya akan muncul sebagai pengacara untuk kasus Peter di sini. Kalaupun ia masih belum dipastikan kalau doi bakal muncul sebagai Daredevil juga, atau mungkin enggak sama sekali. Next, di scene yang berbeda, Peter dan MJ video call membahas tentang privacy Peter setelah ketahuan kalau dia adalah Spider-Man. Dan peran MJ tampaknya di No Way Home ini akan cukup besar dari dua film pendahulunya. Salah satunya untuk membuat Peter akhirnya pede dengan bocornya identitas dirinya sebagai Spider-Man. Next, dampak pemberitaan terhadap Peter Parker ternyata cukup besar. Peter akhirnya jadi bulan-bulanan orang banyak. Terlihat di scene ini Peter ditemani MJ, Ned, dan tampak di belakang MJ ada Flash Thompson dengan penampilan barunya. Terlihat potongan rambut dengan warna pirang kali ini, sedang menuju ke kantor polisi setempat. Beralih ke scene berikutnya, ini pun lanjutan Spider-Man No Way Home, yang akhirnya Peter dan MJ kabur dan lalu jadi buronan. Dan hal ini terus dikejar oleh media setempat, salah satunya Wipe, New York News Channel 3 yang menangkap posisi Peter dan MJ yang kala itu mungkin kabur dari kejaran polisi dan para awak media. Masih berlanjut, dampak pemberitaan yang menyeret Peter Parker menyebar sampai ke sekolah dan bahkan ke kehidupan pribadinya, selain teman-temannya, dan ini juga terdampak sama Auntie May. Yang jelas nanti, Ned, MJ, Flash, dan Auntie May bakal jadi saksi buat kasus Peter Parker.
Berbarengan sama suli suara Peter Parker yang mau mencoba memperbaiki kehebohan yang terjadi di sebuah ruangan, kayaknya itu adalah kantin sekolah atau mungkin kafe, soalnya ada board daftar menu. Oke, terlihat ada beberapa ornamen Halloween yang kayaknya No Way Home berlatar di momen Halloween. Nggak tahu alasannya, apakah ini cuma kebetulan atau emang multiverse sengaja dibuat di momen Halloween. Next, di scene berikutnya, tampak Peter Parker mendatangi Sanctum Sanctorum. Di sana ia menemui Doctor Strange yang kayaknya seisi ruang Sanctum Sanctorum tersebut udah dimanterai jadi dipenuhi es atau salju layaknya musim salju. Nah, kalian menyadari kenapa Strange menggunakan mantra tersebut? Oke, mundur ke belakang sama yang kusampaikan soal Halloween. Dimana Halloween biasanya jatuh di bulan Oktober, yang mana bulan segitu di New York lagi musim panas. Jadi kemungkinan besar itu jadi alasan Doctor Strange menggunakan mantra untuk membuat seisi ruangan tersebut dipenuhi es atau salju. Oke, sedikit lompat ke scene berikutnya. Terlihat Peter Parker sedang berlari di sebuah restoran yang sedang ramai. Ia mengenakan black and gold suit yang ini menjawab kabar burung tentang Spider-Man toys yang udah beredar di pasaran. Sepertinya Peter Parker sedang mengejar sesuatu atau mungkin seseorang. Terlihat salah satu pramusaji, pria berkulit hitam berbadan besar, mengarahkan tangannya menunjuk ke arah depan Spidey berlari. Kita kembali ke Sanctum Sanctorum. Peter menjelaskan maksud kedatangannya dan meminta Doctor Strange membantunya untuk membuat orang-orang melupakan kehebohan yang terjadi dan melupakan segala hal tentang Spider-Man. Kemudian Wong yang berada di sana juga ternyata mencoba mengingatkan Strange untuk tidak menggunakan mantra tersebut karena terlalu berbahaya. Tampak portal terbuka yang kayaknya ini mengarahkan Wong ke tempat pertandingan antara dirinya dengan Abomination di Shang-Chi. Oke, menuruti permohonan Peter, di sebuah ruangan bawah tanah, Doctor Strange melakukan ritual untuk menggunakan mantra tadi. Di saat Strange menyebutkan untuk semua orang melupakan Spider-Man, Peter yang mendengar hal itu sontak membuat pengecualian untuk orang-orang tertentu seperti MJ dan Ned, agar tetap mengenalinya sebagai Spider-Man. Nah, scene ini sepertinya diambil dari referensi komik Marvel Spider-Man One More Day, Friendly Neighborhood Spider-Man, di mana dalam komik tersebut Spider-Man mendatangi Sanctum Sanctorum, meminta bantuan Doctor Strange untuk mengubah kejadian yang udah terjadi, di mana Peter meminta Strange membantu seorang wanita yang tertembak yang seharusnya jika Spidey bisa datang lebih cepat, itu tidak akan terjadi menimpa wanita tersebut. Oke, lanjut. Tidak berapa lama sesuatu terjadi, dan kayaknya ritual tadi terganggu dan menyebabkan kekacauan universe. Terlihat sekilas puing-puing dan beberapa background ungu dan beberapa lainnya yang persis dengan penampakan multiverse yang terjadi di serial Loki. Dan benar saja, suli suara Doctor Strange menegaskan kekacauan ritual penggunaan mantra tersebut merusak kestabilan ruang dan waktu. Dan hal ini menyebabkan gerbang multiverse terbuka, sesuatu yang cukup mengerikan yang sejauh Strange ketahui. Di scene berikutnya, terlihat badai dan tenaga listrik yang kuat menghantam sebuah lokasi, di mana tepat di sana ada beberapa mobil polisi dan Obi-Wan Daily Bugle. Tampaknya itu adalah kekuatan yang diciptakan Sandman, villain yang muncul pertama kali di Spider-Man 3 versi Tobey Maguire, dan Electro, villain yang muncul pertama kali di film The Amazing Spider-Man 2 versi Andrew Garfield. Nah, di sini lain, Doctor Strange dan Spider-Man berada di atas kereta yang sedang melaju kencang yang tampaknya mereka sedang berhadapan dengan satu di antara beberapa villain yang akan muncul di film No Way Home ini. Satu hal yang masih belum kupahami soal dua kehidupan yang dijalani Peter Parker dari dialog yang dilontarkan oleh Doctor Strange. Apakah ini yang dimaksud kehidupan Peter antara sebagai orang biasa dan sebagai pahlawan super bernama Spider-Man? Karena dari hampir semua anggota Avengers yang ada, cuma Spider-Man yang identitas aslinya belum terkuak. Koreksi kalau aku salah. Atau ini ada hubungannya dengan keinginan Peter untuk mencoba memperbaiki kehebohan yang udah terjadi. Tapi ternyata kekacauan yang lebih parah justru muncul. Dan mungkin Peter Parker dan Spider-Man akan punya peran ganda bersamaan, di mana orang-orang tidak tahu tentang Spider-Man itu adalah Peter Parker, atau sebaliknya. Tapi baik Spider-Man ataupun Peter tanpa Spider-Man suit saling hidup di ruang dan waktu yang sama. Di sini lain, terlihat Doctor Strange mencoba mengeluarkan roh dari tubuh Peter, dan ini terjadi seperti yang pernah dilakukan Anson Wong terhadap Strange pas di film Doctor Strange atau terhadap Bruce Banner di film Endgame. Tapi yang mencuri perhatianku terlihat di tangan kiri Spider-Man seperti dikerangkeng oleh peti yang ini jelas bukan peti yang dipakai buat menyimpan Space Stone, soalnya ada ukiran Sanctum Sanctorum, atau mungkin Peter berusaha mengambil sesuatu dari peti tersebut dan Strange mencoba memberikan pelajaran ke Peter. Ya, menurut kalian bagaimana?
Kemudian, terlihat Spider-Man mengenakan Iron Spider Suit dengan background tempat yang begitu kacau. Dilanjutkan scene malam hari, tampak seperti SWAT or something sedang mengepung dengan laser senjata ke satu arah di sebuah ruangan. Sementara di tempat itu juga, Happy Hogan dengan tatapan cemas dan takut, seperti melihat tepat di depannya ada sesuatu. Di scene yang berbeda, di mana tepat ada sesuatu yang bergerak cepat dan cukup gelap, hampir menghantam belakang Peter Parker. Dilanjutkan dengan scene Spider-Man dengan black and gold suit-nya di sebuah tempat di mana tanah menghantam ke atas beserta tegangan listrik yang mungkin ini adalah ulah Sandman dan Electro yang datang dari universe berbeda. Kemudian, scene di Washington Bridge, tampak pumpkin bomb dilemparkan dan background suara khas yang kalian sudah pasti tahu itu siapa. Yes, the one and only, Green Goblin. Yang beneran sesuai dugaan, multiverse yang terjadi di Spider-Man No Way Home akan membawa para penjahat di versi Spider-Man pendahulu untuk muncul reunian di sini. Next, kemudian sulit suara Doctor Strange yang menegaskan untuk Peter berhati-hati dengan apa yang dia inginkan. Maksudnya di sini mungkin tentang dua kehidupan berbeda yang harus dijalani Peter, atau keinginan Peter untuk memulihkan namanya dengan meminta Doctor Strange menggunakan mantra penghapus kejadian atau ingatan yang ternyata berdampak besar. Karena dalam komik, mantra tadi ada hubungannya dengan perjanjian terhadap iblis. Iblis. Mephistot. Oke, masih di tempat yang sama. Terlihat kaki mesin yang kita sudah kenal itu milik siapa? Yes, Dr. Octopus, villain di Spider-Man 2 Tobey Maguire, muncul kembali di No Way Home. Dan terakhir, scene di mana Peter Parker dengan setelan jasnya yang tiba-tiba berubah outfitnya jadi Iron Spidey Suit, di mana teknologi ini pernah dipakai oleh Iron Man sebelumnya. Ya kawan, pasti yang lagi sibuk kalian pertanyakan, wah, villain dari universe Spider-Man Tobey dan Andrew nongol di sini. Lalu Spider-Man Tobey dan Andrew kok nggak muncul? Ya kita lihat saja, karena ini masih teaser, belum trailer resmi. Dan belum lagi dengan kemunculan para villain Spider-Man Multiverse ini, cikal bakal The Sinister Six udah di depan mata. Ya seperti teaser Eternals misalnya, yang belum banyak bisa digali dan kemarin pas trailer perdananya dirilis, barulah nongol semua yang sempat masuk dalam pembahasan teori kita. Oke, apakah ini jelas bakal jadi pembuktian kalau Spider-Verse itu benar akan terjadi dengan munculnya para villain dari universe Spider-Man lain? Kita lihat aja nanti di teaser promo atau mungkin trailer resmi yang akan diunggah Marvel Entertainment dan Sony Pictures. Ya kawan, kalau kalian merasa ada yang miss dari breakdownku ini, silahkan share aja di kolom komentar. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan tetap negatif, dan jangan lupa jaga jarak.